Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Fasilitator saya, Bapak Dr. Andes Krisdianto, MPD. Kemudian Bapak Yuvandra Kurnia, SPD sebagai pengajar praktek. Dan saya sendiri, Rianto SSN, CGP Angkatan 6. Dan teristimewa sekali buat Ibu Sri yang sudah bersedia hadir untuk praktek coaching pada hari ini. Bagaimana kabarnya, Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, Bu Sri. Apakah Ibu Sri sudah bersedia untuk diobservasi? Sedia. Oke, baik, Bu. Untuk observasi nanti, apa rencana topik pembelajaran yang akan Ibu sampaikan? Pada bagian inti. Pada bagian inti ya. Bagian inti. Apa yang sudah Ibu siapkan untuk supervisi, Bu? Ada EPP. Ada EPP? Bisa saya lihat? Oke. Oke. Judul narko apa tadi? Narko 5. Narko 5. Ya, baik. Bagus sekali, Bu. Jadi, topik yang Ibu angkat apa? Narko 5. Narko 5. Apa itu narko 5 itu? Singkatan itu, Pak. Singkatan? Narkotika lewat mata. Oh, baru pertama kali saya dengar ini. Narkotika lewat mata. Lewat mata. Ini kayaknya menarik, ini seperti apa ini narkotika lewat mata ini nih. Jadi pembelajarannya BK ya, Bu? Ya. Bimbingan konseling. Nah, bagian mana yang akan Ibu lakukan pada saat supervisi nanti? Di bagian proses inti. Proses Iya. bagian inti ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan nanti bisa berjalan dengan baik ya, Bu. Ya. Nah, kira-kira kapan Ibu bisa saya supervisi? Besok saja, Pak. Besok ya? Iya. Besok tanggal 26. Iya. Oke, baik Bu Sri. Tanggal 26. Apakah Ibu sudah siap? Oke, baik. Nah, mudah-mudahan berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana. Hadir semuanya. Orang yang hadir. Pertama, Ibu ucapkan terima kasih ya kepada Anda semua 82 sudah menyempatkan waktunya untuk kegiatan layanan klasikal bimbingan konseling di Sabtu ini. Tentunya ada spesial 82, makanya dari lokal
bidang panjang. Ya. Jadi untuk kegiatan kita hari ini ada topik nanti yang akan kita bahas secara bersama. Kemudian Ananda Ibu akan edukasi tayangan berupa sinema edukasi. Dari tayangan itu nanti kita belajar kelompok. Setelah itu diskusikan videonya nanti dalam berkelompok. Setelah diskusi dalam kelompok juga nanti per kelompok sebagai tugasnya selama 1 minggu mengerjakannya. Jadi nanti Anda akan diminta ada yang membuat poster nanti, membuat puisi sesuai dengan hobinya. Kemudian terkait dengan topik tersebut, setelah itu di-upload ke medsosnya, di hashtag nanti Instagram spesifik. Jadi di situ nanti melihat tugas kelompoknya. Itu nanti masuk ke dalam terkait juga nanti dengan program sekolah. Nah, jadi apa topik kita yang kita bahas pada pagi ini? Sudah pernah dengar ini? Narkolema. Jadi bilangnya pada narkoba ya. Jadi narkolema ini identik terjadi di dunia remaja. Mulainya awal seorang remaja masuk di masa pubertas. Kalau terpleset dari segi etikanya, sosial, berperilaku, maka nanti akan terjerumus ke dalam namanya narkolema. Apa itu narkolema? Kita saksikan video. Jadi nanti dari video ini Anda nanti bisa mengidentifikasi perilaku-perilaku seperti apa yang narkolema tersebut. Setelah itu Anda juga nanti bisa mengetahui apa akibat yang ditimbulkan dari si narkolema ini. Setelah itu yang ketiganya terakhir Anda bisa mengambil sebuah sikap yang nanti akan membentuk kepribadian Anda Ibu sehingga tidak terjerumus ke dalam narkolema. Bisa kami ya? Jadi saksikan di videonya. Bagian tubuh yang paling penting di manusia. Sekarang akan ada melepas di situ ada bagian otak yang paling istimewa. Bagian itu disebut prefrontal cortex atau disingkat PFC. Menurut penelitian otak Jordan Bradman, PFC ini hanya ada pada otak manusia, sehingga membedakan kita dengan binatang. Bagian ini diciptakan dan dirancang khusus oleh Tuhan supaya manusia mampu memilih dan memiliki. PFC berfungsi seperti pemimpin. Ia bertanggung jawab untuk berkonsentrasi, memahami benar dan salah, mengendalikan diri, menunjuk kekuasaan, berpikir kritis, dan merencanakan masa depan. PFC adalah pusat pertimbangan dan pengambilan keputusan. PFC inilah yang membentuk kepribadian dan perilaku sosial. Sayangnya, PFC adalah bagian otak yang paling mudah mengalami kerusakan. Jika PFC rusak, maka kepribadian orang bisa berubah. Rusaknya PFC bisa disebabkan oleh benturan fisik,
bisa juga oleh zat kimia seperti narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau nafsa. Dan ternyata penyebab paling besar juga pornografi yang disebut narkolepon, narkotika lewat mata. Bagaimana pornografi mempengaruhi otak dan pikiran kita? Adi, remaja 12 tahun, melihat gambar di TV yang jurus porno. Awalnya, ia merasa kaget dan jijik. Ini karena sistem limbik di otak Adi menjadi aktif. Sistem limbik mengatur emosi juga menenangkan, minum, dan berhubungan seksual. Sistem limbik ini kemudian mengaktifkan zat kimia otak bernama dopamin. Dopamin memberi rasa senang, penasaran, sekaligus kecanduan. Zat ini juga aktif jika orang mengkonsumsi nafsu. Oleh karena itu, sifat candu pornografi sama dengan sifat candu nafsu. Otak akan mengingat apa yang membuat Adi senang dan bagaimana ia memperolehnya. Jika dorongan melihat pornografi, meskipun menyenangkan, akan ia abaikan. Namun karena hal itu tidak ada pada diri Adi, ketika ia sedang merasa bosan dan ingin mencari kesenangan, otak akan mendorongnya agar melihat pornografi lagi. Namun lama-lama, Adi bosan melihat jenis gambar yang sama dan butuh yang lebih porno untuk memicu rasa senang. Sekarang, dengan internet, pornografi menjadi jauh lebih mudah didapat. Pertama, Adi membuka internet dan tidak sengaja melihat gambar yang menjurus ke porno. Berikutnya, ia sengaja membuka lagi untuk melihat yang lebih porno. Awalnya melihat yang sedikit terbuka, lama-lama semuanya terbuka. Awalnya melihat 10 menit, lama-lama 1 jam. Adi mengalami kecanduan pornografi. Bagaimana kerusakan PFC akibat kecanduan pornografi? Secara alamiah, dopamin dialirkan dari sistem limbik ke PFC. Orang yang kecanduan pornografi akan mengalirkan dopamin secara berlebihan sehingga membanjiri PFC. PFC menjadi tidak aktif karena terendam dopamin. Semakin sering PFC tidak aktif, ia akan semakin menurunkan fungsi, cenderung meningkat kerusakan otak di bagian PFC. Awalnya, ia akan kehilangan konsentrasi, penurunan kemampuan menimbang benar dan salah, serta berkurangnya kemampuan mengambil keputusan. Lama-lama, besar kemungkinan sisa pernikahan dianggap tidak penting. Pasangan dianggap hanya sebagai objek seksual semata, cenderung merendahkan derajat dan kehormatan lawan jenis. Selera hubungan seksualnya pun tidak sehat dan seenaknya, kasar, sampai tega memperkosa. Manusia jadi tidak ada bedanya dengan binatang. Inilah dampak yang terjadi akibat kerusakan PFC. Ahli bedah otak Donald Hilton Jr. katakan, jika difoto menggunakan alat magnetic resonance imaging, otak yang rusak akibat pornografi memperlihatkan hasil yang sama dengan otak yang rusak karena kecelakaan. Ia juga mengatakan, berbeda dengan dampak nafsa yang merusak otak di 3 bagian, pecandu pornografi yang sudah melakukan hubungan seks dengan anak-anak mengalami kerusakan otak di 5 bagian. Terbukti, pornografi pada anak lebih bersifat merusak karena PFC membuatnya dengan sempurna. Tapi untungnya, otak anak yang belum sempurna ini masih mudah dibentuk. Pengaruh pornografi bisa lebih mudah dihilangkan asal ada usaha untuk memulihkan dengan sabar, terutama oleh ayah ibu, keluarga, dan orang terdekat. Pelajari bagaimana mencegah dan menangani anak yang terkena pornografi. Mari lindungi generasi kita dari bencana pornografi dan kejahatan seksual. Nah, itu dia. Apa yang narkolepon itu? Narkotikanya lewat obat-obatan dari bahan-bahan kimia gitu ya. Nah, jadi kita manusia itu di dalam kepalanya ini ada yang depan, bagian depan sini namanya PFC, prefrontal cortex. Jadi itu yang menyerap semua informasi yang didapat, baik yang negatif maupun yang positif. Nah, kalau yang positif ada lagi bagian otak yang menanganinya tadi kan. Yang negatif ada lagi punya kerja tersendirinya. Nah, kita apalagi anak-anak ibu yang remaja
cenderung masih sistem limbik tadi namanya itu kan, istilahnya masih bersih, masih belum kena polusi. Nah, tapi karena beberapa hal, yang pertama jauh dari agama, kemudian jauh dari adanya sosial dengan keluarga, adanya rasa kasih sayang. Setelah itu karena terpengaruh pergaulan yang kurang baik, sehingga etika, norma-norma itu tidak bisa kendalikan, sehingga yang PFC tadi lebih banyak yang dominannya yang negatif. Nah, jadi seperti yang kita yang tadi, lebih bahaya mana? Narkoba atau yang pornografi? Kalau narkoba berapa sisi otak tadi yang kena? Kalau narkoba pornografi? Jadi lebih besar bahaya pengaruhnya pornografi ini daripada narkoba. Kalau misalnya kecanduan narkoba awalnya dari merokok, itu ada rehabilitasinya. Tapi kalau untuk sudah kecanduan pornografi, ada rehabilitasinya? Kalau masih dalam taraf kecil, candu, suka lihat gambar-gambar porno misalnya, atau malah video-video, itu ada terapinya. Tapi kalau sudah seperti tadi, sudah berperilakunya mengarah ke pornografi, siapa yang tahu apa saja perilaku yang mengarah ke pornografi atau pornografi? Nah, pelecehan seksual, pemerkosaan, mempertontonkan anggota tubuh kita yang seharusnya tidak dilihat oleh lawan jenis. Nah, jadi kan seperti yang di video tadi, kemudian ada masturbasi namanya, ada yang menangis segala macam. Nah, itu sudah level atasnya kalau sudah kecanduan dari pornografi. Kalau remaja sudah sampai ke tindakan seperti itu, apa kira-kira yang akan terjadi kepada anak ibu? Apa? Di pergaulan bagaimana? Dengan belajar gimana tadi? Dalam konsentrasi. Jadi ada hal-hal yang sangat dan perlu untuk anda ibu jaga, kemudian dan juga lakukan. Nah, sekarang dari dari awal data, setelah itu kita mulai kegiatan sampai nonton video, pasti anak-anak punya perasaan yang berbeda-beda ya. Punya kan perasaan berbeda. Emoticon tahu? Emoticon tahu. Emoji. Nah, sekarang coba anak-anak itu keluarkan perasaannya tadi ke dalam bentuk silakan dibagi. Yang perempuan yang nilainya satu, yang hijau. Kita
Ada yang mau cerita ini dengan emotikonnya? Selesai Bu, Ibu Yuk. Siapa yang mau menceritakan? Kita pilih ya. Yang mana? Dari yang banyak ya. Ya, Bu. Yang banyak. Sedangkan saat ini anggun penuh dengan emotikon di perasaannya. Ada sedih, ada terbinar-binar. Pak, bisa ceritakan? Bisa ceritakan ini? Seperti kolak yang berupa kemarin S2. Ya. Campur aduknya karena melihat video tadi atau karena ada hal-hal lain. Siapa lagi yang laki-laki? Akhirnya menjadilah kecanduan. Kalau sudah kecanduan, yang jelas pertama sekali yang akan terjadi itu konsentrasinya menurun, berkurang. Kemudian yang kedua, apa? Kalau dari segi belajar, semangat, timbul semangat belajarnya, malas belajar ya, prestasi akan menurun. Kalau di sosial bagaimana? Susah bergaul. Introvert, suka menyendiri, tertutup, tidak riang, tidak ceria lagi, ya kan? Kalau di tingkat terus, akhirnya jatuhlah ke pergaulan bebas. Setelah itu, siapa nanti perwakilan kelompok yang akan maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya? Nah, yang kedua, di dalam yang lain kita dengarkan yang disampaikan oleh kelompok yang tampil depan. Setelah itu jika ada pertanyaan, beri kesempatan.
Phoenix adalah guru yang bersimbolkan dari keabadian. Anggota saya berjumlah 6 orang, yakni Lucy Alia Nabila, Alia Nurul Aulia, Najwa Nur Sifa, Suci Ilada, Rizky Ramadhani, dan Andika Saputra. Sebab akibat topik saat ini saya akan membahas topik dengan narkoba lewat mata atau bisa disebut dengan narkolima pada kalangan remaja. Sebabnya, penyebab dari narkolima adalah kurangnya kontrol diri pada remaja, kurangnya nilai keagamaan, sikap individu, adanya pergaulan bebas, kurangnya pengawasan dari orang tua. Akibat bisa berbagai macam. Di sini saya akan membaca dengan akibat akademis. Kurangnya konsentrasi saat belajar, tidak bisa melakukan yang benar maupun yang salah, tidak ada semangat untuk belajar. Akibat berikutnya adalah akibat dari sosial. Lebih sering menyendiri dan tidak terbuka untuk orang lain, kurangnya toleransi, munculnya keinginan untuk melakukan tindak seksual terhadap lawan jenis maupun sesama jenis yang bisa disebut sekarang LGBT. Maupun akibat selanjutnya fisik, bisa merusak fungsi otak dan struktur otak. Saat sudah kecanduan, semangat untuk melakukan aktivitas mulai berkurang. Selanjutnya akibat dari emosi, tidak dapat mengontrol emosi, tidak bisa mengontrol perkataan ketika sedang marah ataupun emosional. Di sini saya sudah selesai membacakannya. Ada yang bisa bertanya? Saya akan menjawab hal-hal tersebut. Tidak ada? Tidak ada. Kalau gitu saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf bila ada salah kata maupun salah satu kata yang saya Terus beranggapan bahwa orang introvert itu adalah seorang pecandu pornografi. Padahal tidak semua orang yang introvert itu adalah pecandu pornografi. Bisa saja dalam faktor dari kehidupannya dan tidak mudah bergaul, bukan berarti dia pecandu pornografi. Ya. Dalam kelompoknya. Kenapa tadi yang orang yang introvert itu kelompok kasus katakan kalau itu sebagai pecandu pornografi ya? Padahal kan belum tentu juga introvert itu karena pornografi, bisa jadi karena memang ada pengaruh lain. Pak, ada ibu tahu keren? Tidak. Keren. Saya. Mari kita ada keren untuk kita semua. Ibu antusias sekali ya dengan diskusi tadi, kemudian juga yang tampil ke depan di luar berarti pemahaman anak-anak ibu terhadap materi tadi itu sudah sangat bagus sekali. Buktinya di luar ekspektasi ibu, ternyata di diskusi ada yang dari sisi pada jawabnya, kemudian yang disampaikan sebab akibatnya itu memang berbeda dari masing-masing kelompok. Nah, ini topik ini berarti kan di 82 ini saja baru yang tahu. Nah, tentunya sebagusnya seluruh siswa SMP 6 ini tahu dengan yang narkolema ini. Jadi ada cara memberitahunya seperti halnya kita kampanye stop narkolema. Tapi kampanyenya biasanya orang kampanye kan buat spanduk rame-rame jalan kan gitu. Nah, tapi sekarang kampanye kita berbeda. Kampanye kita gunakan gawainya. Gawai tahu? Gunakan handphone
sebagai kampanye untuk stop narkoba ke siswa dan semuanya. Bagaimana caranya? Nah, ini sebagai tugas kelompok. Kelompoknya kelompok ini saja yang sudah terbentuk ini. Boleh memilih sesuai yang kelompok sukai. Boleh dalam bentuk video pendek, boleh dalam bentuk poster atau gambar. Poster gambar berarti ada semacam ajakan-ajakan, kan? Kemudian boleh juga dalam bentuk puisi, boleh juga dalam bentuk komik tahu ya? Ada gambarnya, kemudian ada ceritanya. Nah, itu silakan Anda pilih cara membuatnya, kemudian diposting di IG, hashtagkan spesifik PKT. Jadi dari situ nanti semua siswa SMP juga OSIS kan IG-nya. Nah, di seluruh siswa SMP 6 kita punya pengetahuan dan ilmunya tentang stop narkoba. Bisa ya? Saya pamit, mereka yang lain ada. Jadi itu kegiatan kita pada hari ini. Jadi terakhir dapat kita simpulkan bahwa kita bisa memberikan kesimpulan dari kegiatan kita di awal sampai akhir materi. Apa kesimpulannya? Satu kata boleh. Satu kata belum ada. Dua kata. Beberapa kalimat. Nah, Ya, silakan. jadi kesimpulan pada hari ini adalah untuk mencegah narkoba ini sendiri kita harus benar-benar memahami apa itu norma dan akhlak sehingga kita terhindar dari hal-hal buruk yang kita anggap dapat memberikan kesenangan. Jadi untuk menghindarinya, kita harus punya norma, kita buat agama. Kalau sudah itu, berarti kita juga bisa memfilter. Seperti nama kelompok tadi filter ya. Hal-hal buruk yang datang ke diri. Ada lagi yang mau bisa kesimpulan? Intinya, yang pertama, ternyata tidak hanya dari segi pacaran yang merusak narkoba, kita ada lagi narkoba yang sangat berbahaya yang kata tadi. Narkoba. Buktinya mengenai berapa tadi? 5 di secara otak. Kalau yang kecanduan narkotika, ya berapa? Ya. Nah, kemudian anak-anak ibu dari kegiatan ini sebagai tindak lanjutnya, kalau diberikan seperti biasa ya, itu nanti akan ada konseling individu. Nah, yang konseling ini silahkan anak-anak ibu kalau dari informasi tadi ternyata saya sudah agak pernah sedikit tertonton, kita tidak sengaja gitu kan. Kalau kita membuka internet ternyata ada gambar-gambar yang tidak senonoh, tapi itu mengganggu pikiran saya Bu, dan sampai hari ini tidak bisa menghilangkannya. Jadi kita lanjut dengan boleh nanti temui ibu, cari ibu, kita dibuat waktu pertemuan untuk konseling. Karena ini kalau didiamkan terus, ibu tentu akan kecanduan kan. Kemudian juga ada bimbingan kelompok nanti. Jadi bimbingan kelompok itu kalau sudah selesai tugas kelompoknya,
nanti akan ada bimbingan kelompok. Bimbingan kelompoknya lebih sibuk lagi dari kegiatan ini. Ini kan kelas K. Kalau bimbingan kelompoknya berkelompok saja 10 orang. Dari 10 orang itu nanti kita akan bahas yang hampir sama dengan ini, tapi tentu sudah kita menyelesaikan sesuatu kasus yang terjadi di dunia remaja. Gitu ya. Jadi demikian untuk pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih anak-anak ibu semua. Tetap semangat puasa ya. Ada yang tidak puasa ini? Tidak puasa. Kemudian jaga kesehatannya di hari Senin. Kita sudah masuk ke pesantren Ramadan. Setelah pesantren Ramadan, PBM resmi juga. Setelah itu baru kegiatan akan Ibu, ada yang ingin bertanya? Tidak, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Apa yang bisa saya bantu Bu Sri? Oh ini Pak, saya menyampaikan beberapa hal Ya. terkait proses pembelajaran sendiri dalam kelas. Ya, bagaimana perasaan Bu Sri tadi ketika saya melihat Bu Sri mengajar? Apa ada kendala? Kalau dilihat sedang belajar ya agak Ada groginya, agak cemasnya. Ya, kenapa itu Bu Sri? Karena saya memikirkan step by step apa yang akan saya sampaikan nanti sesuai dengan RPP. Kalau Iya. biasanya kan kalau tidak ada yang melihat kan kita keluar aja Ya. dengan Plong siswa. saja ya, Plong ya saja. ada rasa beban, Ya, kemudian tidak ada merasa memberatkan. ya. Ya Bu Sri ya, benar ya. Kemudian Bu Sri menyangkut pembelajaran yang sudah Bu Sri sampaikan kepada anak tadi, kira-kira apa sudah menanamkan nilai KSE-nya? Sebagian Sebagian ya. Jadi KSE pada pembelajaran yang Ibu tadi itu tentang apa itu? KSE tadi ada 2 KSE tadi Pak. Pertama manajemen diri. Manajemen diri ya. Nah, Kemudian yang keduanya kesadaran diri. kesadaran diri. Ya. Ya, bagaimanakah proses pembelajaran yang sudah Ibu rencanakan? Yang saya rencanakan sebagusnya Apakah sesuai dengan PP yang dijalankan tadi? ya Ya, terus. sebagian kalau bagian tahap-tahapnya saya rasa sesuai. Ya. Cuman dalam pengembangan yang KSE tadi inginnya itu semua KSE bisa Terlaksana ya. terlaksana Iya. dapat mengembangkan bagi siswa. Tapi tadi baru 2 yang bisa dimunculkan saat ini. Apa itu Bu Sri yang 2 itu? Baru 2 yang dimunculkannya? Nah ya, yang berrelasi itu sedikit Berelasi. biasa diskusi kelompok, Berelasi. kemudian kesadaran diri. Kesadaran diri. Ya. Kira-kira berelasi ini apa kendalanya sehingga anak belum bisa ataupun Ibu Sri belum bisa memaksimalkan potensi yang ada pada diri Ibu Sri? Kalau pada anak mungkin sesuai juga dengan perkembangan anak SMP, nah gitu Pak. Jadi di dalam situasi kelompok tadi, sisi kelompok tadi, tentu saya inginnya masing-masing siswa itu aktif lah di Iya. kelompok. Jadi kan mereka berrelasi itu. Iya. Tapi tadi terlihatnya hanya beberapa orang saja dalam Hanya beberapa kelompok orang itu saja. yang aktif. Iya. Yang lain hanya Mengikut saja. mengikut saja, mengaminkan saja Iya. yang sampaikan oleh temannya. Iya, gitu ya Bu Sri. Kira-kira
apa yang bisa diperbaiki supaya anak ini bisa mengikuti pembelajaran dengan baik? Mungkin Langkah apa kira-kira? desain pembelajaran saya, Pak. Desainnya, Ya, desain pembelajaran saya mungkin yang lebih menarik lagi bagi siswa sehingga tentu mereka menjadi aktif dalam prosesnya. Oh, berarti desain pembelajaran ibu tadi menggunakan media infokus dengan pembelajaran apa itu temanya? Topiknya, ya. Anak kelima ya, Nah, ada videonya tadi. iya, Video iya. ini isi. Itu sangat menarik sekali Bu Sri, karena anak-anak ini bisa merasakan, bisa mempelajari yang mana yang bisa dijadikan sebagai contoh ataupun yang harus dihentikan terhadap pembelajaran yang Bu Sri tadi. Nah, kira-kira hal yang merasa memuaskan bagi diri Bu Sri terhadap pembelajaran tadi seperti apa kira-kira Bu Sri? Secara keseluruhannya anak-anak antusias gitu Pak mengikutinya karena mungkin ini hal baru yang mereka dapatkan dan juga terkait dengan kehidupan mereka remaja. Iya, iya. Nah, jadi anak-anak ini baru antusias mereka mengikutinya itu yang iya. Antusias ya, intinya antusias. Nah, kira-kira yang menjadi kesulitan ataupun tantangan ada Bu Sri? Waktu mungkin Pak. Waktu, manajemen waktu. Manajemen waktu. Saat diskusi kelompok itu yang kebobolan waktunya. Sebenarnya kan pinginnya tadi itu udah 15 menit dengan yang dibahas dalam kelompok itu. Iya. Rasanya 15 menit selesai. Tapi tadi kebobolan waktu. Ini manajemen waktunya mungkin. Nah, kalau manajemen waktu, ini Bu Sri sudah tahu ini manajemen waktu yang merasa menjadi kesulitan ya. Kira-kira bagaimana alternatifnya supaya kedepannya Bu Sri tidak kebobolan lagi dengan waktu ini? Mungkin pertama akan saya jelaskan dulu ke kelompok itu apa saja yang akan dikerjakannya. Ya. Mungkin ada 3 poin yang aku kerjakannya. 4 poin mungkin setelah itu saya sampaikan dalam waktu 15 menit. Tadi kan tidak saya sampaikan, hanya saya kasih kertas lembar kerja, kemudian silahkan diskusikan. Itu saja. Jadi mungkin perbaikan ke depannya dijelaskan ke anaknya apa yang akan dikerjakannya, kemudian berapa menit yang mengerjakan untuk memperbaiki. Oke, baik Bu Sri. Itu sebuah upaya yang sangat luar biasa yang akan Ibu kerjakan. Mudah-mudahan dengan kejadian ataupun permasalahan yang timbul pada hari ini bisa kita selesaikan dengan baik, ya Bu Sri. Baik Bu Sri, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan pembelajaran bisa berjalan dengan lancar dan lebih baik lagi. Sip, Sri. Pak.